Anda gak ke lapangan, Anda hanya punya skate. Jadi ketika skate-nya seperti ini, Anda harus ngikuti skate. Ngikuti itu artinya apa? Kalau di kelas lain ada yang merubah sudut horizontal 8-nya jadi sudutnya di atas. Nah itu sudah merubah skate, sudah merubah apa yang orang ukur di lapangan. Dan itu gak bagus. Menghalalkan segala cara buat gambar itu banyak. Salah satunya tadi, yang diukurnya adalah sudut yang di bawah, tiba-tiba dia ke atas kan. Nah ada kelas lain seperti itu. Nah jadi yang dilakukan di atas benchmark itu alat adalah hanya centering, set utara, set 0, putar searah jarum jam ke jalon yang ada di titik 8. Anda berdiri di situ dan melakukan kegiatan itu sehingga diperoleh sudut jurusan awal, sudut jurusan 78. Di dalam soal adalah 90 derajat 0 menit 0 detik. Selanjutnya adalah pindah alat. Teodolitnya pindah ke titik 8, jalon ada titik 1, dia titik 7 dan jalon di titik 9. Ini sudah dijelaskan minggu lalu ya Mas ya? Tentang soal Mas. Sudah belum? Sudah pernah dijelaskan tentang ini Mas? Sedikit ini sih menyinggung gitu. Cek sudah pernah dibahas. Tapi Anda sudah paham ya cara baca soal Mas? Sudah pahamnya belum pernah dijelaskan. Ya. Berapa angka? Oke, ceritanya saya ulang Mas. Atau Anda udah paham di inilah ya. Pokoknya ini saya bicara prosedur pengukuran. Pada saat nanti kalian setelah UTS kan Anda datang. Terus kita ngukur. Nah, yang pasti objeknya adalah poligon terbuka dulu Mas. Objeknya jalan. Nah, kemudian saya informasikan benchmarknya. Kemudian Anda harus bikin patok-patok. Ini patoknya adalah patok 8 sampai patok 12. Anda baca poligon ini adalah bahwa di sini ada satu benchmark karena lambangnya beda sendiri nih, segitiga. Kemudian yang nggak ada segitiganya berarti itu titik yang dihitung, diukur di lapangan dan dihitung koordinatnya. Nah jadi prosedur pertama setelah benchmark dapat, Anda dirikan alat di sini.
Anda dirikan alat di sini. Tap, tap, tap. Di sini ada jalon. Seperti ini, Mas. Dirikan, centering, datar, tegak lurus. Nanti kita ajarkan lagi. Dan kegiatan itu, oh sorry Mas, ada yang lupa. Ada yang lupa. Sebelum dirikan alat, sebelum dirikan jalon, pada saat Anda pematokan, sebaiknya Anda selesaikan dulu mengukur jarak. Sekali lagi, sebelum Anda bawa teodolit atau sebelum Anda dirikan teodolit, selesaikan dulu pengukuran jarak. Jadi pakai pita ukur nih, 2 orang, 7 ke 8 pakai pita ukur, 2 orang, berapa tuh pengukuran lebihnya, berulang. Setelah itu 8 ke 9, 9 10, 10 11, 11 12 pakai pita ukur. Artinya pengukuran jarak sudah selesai. Yang belum adalah pengukuran sudut. Strategi ini banyak digunakan, Badan Mas. Intinya pada saat pematokan selalu diikuti oleh pengukuran jarak. Jadi kita pada saat pengukuran sudut tuh nggak repot lagi. Fokusnya ke sudut. Nah sekarang jarak sudah kita asumsikan beres nih, rata-rata. Nah sekarang pengukuran sudut. Dirikan teodolit di titik benchmark, kemudian ini utara pakai kompas, kemudian putar searah jarum jam ke garis yang menghubungkan titik BM dengan titik terdekat. Nah disinilah ada alfa 78. Yang kita lakukan seperti itu, Badan Mas. Pak, teropongnya biasa atau luar biasa? Umumnya biasa saja. Sudah set 0, baca biasa saja, Mas. Tep, beres. Kalau Pak Iman mengajarkan baca luar biasanya juga, anggap saja itu bonus. Tapi banyak dilakukan tuh hanya biasa saja. Kalau di soal itu tadi besarnya 90 derajat, 0 menit, 0 detik. Nah setelah itu Mas, baru kita pindah alat. Jalon ada di 9, jalon satu lagi ada di 7. Anggap saja lurus ini. Jadi minimal 3 orang tuh berdiri tempat berbeda kan. Satu di 7, satu di 8 pegang teodolit, satu di 9 pegang jalon. Anda bayangkan kalau pengukuran jarak masih dilakukan, ini repot. Jadi jarak biasanya di awal. Nah, jalon bisa ditancapkan, bisa dipegang, atau bisa dipakai alat bantu. Nah, tapi lebih aman dipegang. Atau Anda pun kalau ditancapkan ya Anda nggak jauh-jauh. Khawatirnya kena angin, rubuh, kena mobil, kena motor, terlindas. Nah, hati-hati, tetap harus ada orang yang dekat sini. Nah, jadi tabel pertama itu berdiri alat di 8, digambarkan oleh ini, Mas. Target ada di 9, target ada di 7. Fokus dulu, baca yang biasa dulu. Nah, fokus bacaan yang ini. Jadi yang dilakukan oleh surveyor ini, dari 8, dia baca ke jalon yang ada di 9. Bacaan biasa. Nomor 1. Ke sini, Mas. Tep. Baca biasa. Derajat, menit, detik. Kemudian dia mau memutar ke jalon yang ada di titik 7. Pilihannya adalah memutar ke kiri atau mutar ke kanan. Di skate dia muternya ke sini. Nah, berarti kalau Anda lihat dari gambarnya sudutnya besar. Sehingga sekarang arah teodolit menuju ke titik 7 arahnya. Baca. Ini bacaan kedua. Dapat nih.
Dari sini Anda bisa ngitung beta ke-8 dari bacaan biasa. Beta ke-8 ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah bacaan dari 9 dikurangi bacaan ke-7, atau bacaan ke-7 kurangi bacaan ke-9. Ini bukan dihafal, tapi Anda hitung saja. Oh, cuma ada 2 kemungkinan. Contoh, kalau dari bacaan 9 dikurangi bacaan ke-7, kebetulan besar kurangi kecil, maka hasilnya 86. Dan 86 derajat sekian menit sekian detik itu nggak logis dengan sketnya. Anda nggak bisa otomatis menambahkan 180 derajat biar logis. Nggak gitu pola pikirnya. Sekali lagi, Anda harus coba. Wah, ini nggak logis. Saya coba bacaan dari 7 dikurangi bacaan ke-9. 3 derajat, sekian menit sekian detik kurangi 90 derajat. Pak minus, jangan khawatir, tambahkan 360. Maka hasilnya 273 derajat sekian menit sekian detik. Oh, ini lebih logis. Ketika Anda tahu polanya, bahwa bacaan sebelum dikurangi bacaan sesudah, artinya bacaan 7 dikurangi bacaan 9, maka lakukan itu untuk perhitungan selanjutnya. Contoh, pada saat Anda baca luar biasa, alat masih mengarah ke titik 7. Yang luar biasa duluan adalah yang 7 dulu. Anda langsung ubah nih, luar biasa alatnya. Alat masih mengarah ke titik 7, lihat di sini. Berarti yang luar biasa duluan adalah yang ke-7. Baca ke sini. Ini bacaan ketiga. Baca luar biasa. Tuh. Setelah itu, putar lagi. Sekarang berarti arah ke 9. Ini kondisinya sudah luar biasa juga. Ke 9, luar biasa. Tadi polanya adalah bacaan ke-7 kurangi bacaan ke-9. Kita lihat lagi. Ini bacaan ke-7 kurangi bacaan ke-9. Minus, biarkan, tambah 360. 273. Inilah yang dirata-ratakan. Pak, ini 35,8 detik. Ini 36,8 detik. Boleh nggak? Boleh, Mas. Di pekerjaan sebenarnya itu ada toleransi, bisa 5 detik selisihnya, bisa 10 detik, bisa 20 detik. Tergantung pemberi pekerjaan. Mengapa ada toleransi? Karena di lapangan banyak variabel yang mengganggu atau membuat tidak akurat. Panas, banyak mobil lewat, getaran, itu sudah diperhitungkan. Tapi ketika itu 0 detik, ya sudah, Anda beruntung. Tapi ketika itu ada selisih, diperbolehkan sesuai toleransi. Maka ini dirata-ratakan jadi seperti ini. Nah, yang luar biasa kalau yang tadi bacaan 9 kurangi bacaan ini pun masih nggak logis, 86. Dan sekali lagi Anda nggak ada dasarnya tiba-tiba tambahkan 180 derajat. Seperti itu, Mbak dan Mas. Kalau Pak, itu udah 360 derajat, dasarnya apa? Karena itu minus. Nggak ada sudut yang minus. Anda sudut plus, tapi ditambahkan 180 derajat. Itu dari mana? Jadi subjektif lagi. Nah, hati-hati di sini, Mbak dan Mas. Dan kalau dari gambar pun, ya ini harusnya mendekati 273 lebih tepat dibanding dari 260 sekian. 266. Nah, jadi improvisasi di matematika tuh hati-hati. Improvisasi di survei pemetaan tiba-tiba Anda dapat 86, kemudian merubah
Sudut yang diukur yang ini bukan. Nah, setelah itu ya proses selanjutnya. Kayaknya Anda paham semua di sini. Masukkan. Nah, sehingga di kelas lain kemarin tuh ada Pak 273, ya sudah. Nah, kemudian dihitung sudut jurusan 89. Nah, ketemu nih minus 3 derajat. Di kelas lain minusnya nggak disebut. Jadi saya betulkan, iya 3 derajat, masuk akal. Ternyata pas dihitung di kelas yang berbeda lagi, Pak itu minus, Pak. Wah, kalau minus ya hukumnya adalah tambahkan 360 derajat. Jadi segini. Jadi sudut jurusan 89 tuh ada dua versi, Mbak. Ada dua kemungkinan dan Anda nggak boleh terjebak di situ. Ini 8. Ini 9. Ini versi pertama. 8 dan 9 dihubungkan dengan jarak. Kemudian kalau seperti ini, sudut jurusannya adalah kecil. Bisa jadi 3 derajat. Ini alfa 89 nih, badan Mas. Ini kalau hasil hitungannya memang 3 derajat, bukan minus. Tapi kenyataannya yang di soal itu posisinya gini. Dihubungkan dengan garis. Aduh. Sudut jurusan 8 nya ternyata ini. Nah, ini. Ternyata yang 305 sekian. Bukan yang 3 derajat, sekian menit, sekian detik, tapi 300 sekian. Dari mana, Pak? Pilihan tadi. Nih. Anda ngitung nggak minus. Kenapa? Karena Anda 266 sudut horizontalnya. Padahal 273. Kalau 273, maka ini minus. Tambahkan 360 derajat, maka ini. Jadi sudut jurusannya itu gini, Pak. Dan dibuktikan X9 itu ternyata lebih ke kiri. Lihat angkanya. Ini 345, ini 342. 9 lebih ke kiri X-nya. Nah, ini ceritanya beda tipis, tapi gambarnya jadi beda, ngaruh ke semua. Nah, sekali lagi, kelas lain ada yang terjebak 3 derajat, bukan minus. 273 betanya, beta 8-nya, tapi dia bilangnya alfa 89-nya 3 derajat. Seperti ini. Jadi di kelas lain saya bahasnya 3 derajat. Oh iya, 3 derajat. Pas dibawa ke kelas siangnya, Pak itu minus, Pak. Saya lihat, oh iya minus. Ya kalau minus, tambahkan 360 derajat. Sehingga sudut jurusannya adalah yang ini. Yang besar ini. Nah, seperti itu, Mbak Mas. Ada pertanyaan, Mbak Mas? Yang lainnya sama. Ketika tadi polanya adalah bacaan ke-7 dikurangi bacaan ke-9, maka pada saat Anda ke titik lain ini pun sama. Bacaan ke-7
yang kecil bacaan ke mana? 8 kurangi bacaan ke 10. Rata-rata. Lihat hasilnya 95, 95 logis. Wah, ini ada minusnya. Tambahkan. Nah, kalau tadi bacaan ke 10 kurangi bacaan 8, Anda lihat tuh. 264. Masa ini 264 betanya? Kan nggak mungkin. Nah, jadi ini bukan hafalan, tapi bisa dijelaskan, bisa dieliminasi dengan perhitungan. Ketika nggak logis, sudah buang. Anda pilih yang logis. Tapi logisnya berdasar. Berdasar itu artinya ketika minus, tambahkan 360. Ketika plus, untuk apa ditambahkan 180? Itu mokso namanya. Mokso disesuaikan dengan sket. Nah, seperti ini, Mas. Jadi nggak tahu kalian ketemu nggak nih ngitung sudut jurusan 9 ke 10. Itu ada 441. Dikurangi 360. Ini sebenarnya ada di sudut jurusan 9 ke 10. Ada sudut yang besar gini, Mas. Kenapa? Karena sudut jurusan sebelumnya 356 tambah 180 minus beta 441 kurangi 360, ini 81 di sudut jurusan. Dan secara gambar pun ini bisa dipertanggungjawabkan, Mas. Kalau mainan gambar sudut jurusan sebelumnya 356, anggap saja 356, anggap saja 360, satu putaran tambah 180 minus beta, maka adalah sudut ini yang dapat. Nah, selalu ada kaitan dengan gambar. Jadi gambar dan hitungan itu selaras, kuat ini kayak gini. Nah, lain-lainnya ya Anda harus pahami sendiri. Ini adalah soal UTS kakak tingkat kalian. Dan biasakan, Mas. Rumus kita tuh sesuaikan dengan gambar. Sudut jurusan 10 ke 11. Sudut jurusan 10 11 adalah sudut jurusan sebelumnya, sebelum tuh ini, tambah 180 minus beta. Oh iya, jadi ini sisanya. Maka rumus ini menjadi benar, terbukti. Terus sampai sini, mainkan gambar. Sudut jurusan 11 12. Sudut jurusan sebelumnya 10 11 ini tambah 180 kurangi beta. Maka sisanya ini. Nah, ini kemudian baru diplotkan. Nah, itu pembahasan soal hitungan, Mas. Nah, sekarang bahas soal yang tadi. Soal yang ini saya nggak suka. Aduh, saya tadi nge-save di mana ya? Gimana caranya nge-save? Hilang lah. Aduh, aku gambar ini. Gambar dari mana nih? Oke, Mbak, jadi tugas kita selanjutnya adalah membetulkan yang ini. Ini harusnya posisinya nggak seperti ini. Berarti ada kemungkinan salah di mana, Mbak dan Mas? Malah di sudut Gimana? sudut Sudut 8. Sudut BM. Kalau sudut BM tuh titik loh.
Kalau sudut itu berarti sudut yang mana? Yang keras, Mbak. Tadi kayaknya udah benar, tapi sudut jurusan. Sudut 7,8. Ya, sudut jurusan atau alfa 78 badan Mas. Jadi kalau tadi lihat gambar saya tuh, harusnya ini bukan 90 derajat 0 menit 0 detik, tapi lebih dari itu. Jadi ketika ini nggak tepat, langkah Anda selanjutnya adalah memperbaiki. Hati-hati memperbaikinya nggak dari hitungan, nggak dari langsung wah, atau berpikir kita salah ngukur, enggak. Bisa jadi ngukurnya sudah benar karena nggak sesuai sudut saja, ukurnya udah benar. Jadi Anda seuzur pertama tuh harus ke sudut jurusan awal, karena sudut jurusan itu sistemnya ngerotate, Mbak. Kalau ini sudut jurusannya 45, ini 90 derajat. 45 derajat, mungkin gini sudut jurusan. Salah. Mungkin kalau gambarnya 45 derajat bisa gini. Aduh, gambar saya jelek. Nah, bisa gini. Jelek banget ya. Sini saya bagusin. Nah, jadi sudut jurusan tuh bisa ngerotet kayak gini, Pak. Nah, ini contoh sudut jurusan yang belum tepat. Tapi secara geometri, waduh, mentok ya. Secara geometri sudah tepat. Bisa gini. Bisa juga kalau kebablasan. Salah lagi, Pak. Misalkan kebablasan, ini bisa kayak gini. Oke. Kan gini. Nah, ini contoh aja. Nah, bisa kayak gini. Jadi ini bisa kemana-mana. Kalau ternyata sudut jurusannya 300, sudut jurusannya 275, ya muter lagi, Mbak. Salah. Nah, bisa kayak gini. Salah. Nah, jadi Anda bayangkan titik 7 itu bisa muter. Nah, bisa kayak gini. Ini muter kemana-mana, bisa 360 derajat. Bisa muter, Mbak harus bisa bayangkan itu. Nah, gambar kita yang putih ini, kita curiga sudut jurusan yang nggak tepat. Sehingga harus dibetulkan. Nah, membetulkan ini bukan di AutoCAD-nya di rotate, Mbak. Tapi harusnya di perhitungannya yang diubah. Berarti kalau mau merubah, Mbak itu harusnya dari sini. Sudut jurusannya ganti nih. Bukan 90 derajat, misalkan 110 derajat. Sekian menit, sekian detik. Dari awal lagi, Mbak. Ngitung lagi terus. Nah, sekarang kita memandangnya itu repot. Karena kita ngitungnya masih manual. Tapi nanti setelah UTS, Anda kenalan sama tabel. Sama tabel. Artinya perhitungan dilakukan di Excel. Ketika kita merubah input sudut jurusan, maka itu harusnya jadi lebih cepat. Karena ada formulanya. Di Excel itu ada formulanya, ada rumusnya, kita buat. Jadi ketika jaraknya diubah, ketika sudutnya diubah, maka itu langsung
gak serumit ini, sekian step itu langsung selesai, kurang dari setengah jam atau 15 menit selesai semua. Langsung kita plotkan lagi di AutoCAD, ngeplotnya nggak satu persatu, langsung bet sekian titik, mau 10 titik, 15 titik, langsung pakai Excel. Nah setelah UTS kita belajar itu. Jadi sekali lagi, mengedit itu harus dari proses hitungan. Karena ketika gambar Anda sudah bagus, misalkan Mbak, terus ada yang nanya, bisa lihat nggak proses hitungannya? Bisa lihat nggak data perhitungannya? Ketika Mbak nggak bisa nunjukkan itu, ya sudah, itu dianggapnya sulap. Oh ini ngawur nih, gambar aja bagus tapi ngitungnya nggak bisa. Dari mana itu? Itu surveyor warung kopi, istilahnya kan gitu. Tanpa ngukur, surveyor warkop ya. Tanpa ngukur, tanpa ngitung, jadi gambar. Itu sih dari Google Earth saja digitasi. Google Earth tarik garis, jadi. Akhirnya banyak sekali suzonnya. Nah, biar nggak banyak suzonnya, Anda tampilkan ini Pak Excel saya. Oh iya ada perhitungannya. Nah seperti itu Mbak dan Mas. Jadi idealnya merubah tuh di perhitungan. Tapi kita lakukan nanti. Karena saya nggak mau buang waktu terlalu banyak di pertemuan ke-6 ini untuk mengulang ini. Nah sekarang satu orang Mbak dan Mas buka AutoCAD-nya. Silakan yang ada spatial manajernya juga. Siapa? Yang ada yang punya AutoCAD, yang ada spatial manager dan Google Earth. Tolong di-share gambar yang tadi. Boleh deh Pak, saya Pak. Ya, D-nya dihilangkan dong. Boleh saya Pak? Ya Pak, bentar. Biar gagah. Gambar yang mana ya Pak? AutoCAD-nya Mas Ali. Biar Mbak Sheila tuh ngelihat Mas Ali tuh, gagah banget nih Ali nih. Maco banget. Mantan copet. Manusia combro. Maco. Apa bedanya Muhammad Ali sama Ali Muhammad? Kalau Muhammad Ali main tinju, Ali Muhammad main AutoCAD, main teodolit. Garing kata Mbak Dioni, garing banyak. Mas, ayo ditampilkan yang tadi Mas, gambar yang tugas. Nah ini cara yang ini saja Mbak, cara yang harusnya nggak dilakukan karena ini sajalah apa, khusus pertemuan hari ini aja. Mas itu sudah polyline semua Mas? Sudah Pak. Nah, oke, kita rotasi Mas. Mas enaknya sih di save as aja Mas. Kita bikin file baru lah Mas. Ya save as, dihilangkan itunya apa, ukuran-ukurannya tuh Mas. Kalau di rotate kan yang polyline aja yang ikut ya Mas ya. Ini dihilangin Pak, hitungannya. Ya dihilangkan aja Mas. Biar nggak terlalu banyak. Ya pokoknya tinggal polyline poligonnya saja. Awas kehapus. Sulit ya, hilangin sudut jurusannya Mas. Nah, coba kita rotate Mas. Dari titik 7 dia rotate. Ini
Kira-kira saja nih Mbak ya. Di rotate gimana ya Pak? Diputar ke bawah manual bisa nggak Mas? Manual aja, klik ya. Ya, bisa nggak di rotate, diputar? Bukan itunya Mas, yang diputarnya titik yang sananya malah. Coba RO Mas, RO. Ya, rotate select object. Di select polyline-nya. Ya, klik. Ya, terus dari titik tujuannya Mas, di klik Mas. Ya, coba diputar Mas. Manual bisa nggak? Nggak bisa Pak. Titik 8 ya, coba yang di ini. Diputar pakai mouse di tet gitu. Ya, Nggak bisa Pak. atau pakai ketik coba 120 derajat atau berapa, 30 derajat dulu Mas. Rotate. Ya, diklik. RO ya, enter. Oh, apa itu? Coba 30 Mas. Kalau enter gimana? Oh, spesifik base, kebalik Mas. Base pointnya tadi itu yang di titik 7, diulang. Itu belum polyline ya dari titik BM-nya ya Mas? BM ke 7, 7 ke 8 belum polyline ya? Sudah? Sudah Pak, sudah pelan. Oke, diulang Mas. Tadi specify base pointnya harusnya di titik itu. Nah, di titik 7, titik 7 titiknya. Klik. Ya. Nah, coba. Belum nyambung Mas, belum polyline itu Mas. Mas baru ke bawah titik 8 aja itu. Coba ke bawahin coba. Klik, klik, klik. Nah, itu kan baru titik 8-nya Mas. Diulang Mas polyline-nya Mas. Wih, udah nyambung ya Mas ya? Gak apa-apa, diulang lagi Mas. Bikin lagi Pak polinannya. Ya. Ya, rotate lagi Mas. RO di titik ya, titik 7 Mas. Ya, klik, tap. Nah, kan ke bawah semua tuh. Coba kira-kira aja Mas. Sebenarnya bisa pakai angka itu. Ya, segitu aja. Ke bawah lagi. Bawah lagi Mas. Terus 90 derajat. Naik lagi dikit Mas. Ya, cukup. 90 derajat tadi, ini 110-an lah atau 115. Dah, sekarang di ini Mas. Spatial Manager Mas. Nah, harusnya nggak boleh lakukan rotate ya badan Mas. Harusnya kalau untuk produk harusnya ubahnya di Excel. Dia memainkan Spatial Manager Mas. Oh, titik-titik ke bawah ya. Dah, biarin aja yang garisnya aja. Itu yang di atas sudah ada Mas. Diklik aja. Ya. Sip. Mantap.
Deg-degan. Gimana Mas? Tampilkan yang before-nya Mas. Before dan after, ini kan after ya. Before-nya tampilkan di checklist. Tinggal di checklist tuh kiri itu ada kan tugas terbuka. Nah zoom in Mas. Mbak Dioni gimana Mbak Dioni? Jadi sesuai sama gedungnya, Pak. Lebih happy mana Mbak Dioni? Yang kedua. Mbak Sheila gimana? Iya Pak. Gimana? Lebih suka lihat yang mana Mbak? Yang kedua, yang udah diganti sudut. Nah seperti itu. Jadi yang ideal ketika Anda bisa memperlihatkan yang setelah dibetulkan. Tadi itu cuma ngira-ngira Mbak dan Mas. Mas Ali kan tadi yang ngira-ngira. Nah, mungkin itulah yang diukur oleh surveyor di lapangan. Tapi ketika yang masih putih, Anda harus yakin, wah ini pasti ada kesalahan nih. Salahnya di mana ya? Jangan panik dulu. Sudut jurusan itu wajib. Itu wajib, Mbak dan Mas. Oke, Mbak dan Mas, di-zoomin lagi Mas Ali. Lagi, zoomin lagi. Dah, geser ke, oke. Dah, jangan terlalu ini lagi. Nah, dah, sip. Mbak dan Mas, sekarang saya mau bahas kenapa di poligon terbuka itu sudut jurusannya hanya di awal. Atau kelas ini ada yang nanya nggak waktu itu kan? Bah, kenapa sudut jurusan yang dihitung yang diukur yang di awal? Kenapa yang lainnya dihitung? Ya seperti ini Mas. Coba Anda bayangkan kalau Anda berdiri di titik 8, Anda set 0 lagi. Mana utara set 0 sudut jurusan. Anda berdiri di titik 9, set 0 lagi. Mana utara putar searah jarum jam. Anda berdiri di titik 10 di masing-masing titik. Maka Anda itu akan membuat poligon itu parsial, terputus-putus. Enggak satu kesatuan gini. Terbukti dari hitungannya pada saat Anda menghitung titik 9, sudut jurusannya kan dari 0 semua. Enggak ada tuh hitungan sudut jurusan dicari sampai dengan sudut jurusan sebelum plus minus 180 minus plus beta, itu enggak ada rumusnya Mas. Bahayanya ketika diplotkan repot Mas. Kalau ini kan muternya satu nih, ini kan rodanya, rotate-nya tuh di titik BM. Tapi kalau Mas mengukur sudut jurusan masing-masing di set 0 semua, wah itu bisa muter semua Mas. Gimana ceritanya, paham nggak sampai sini? Artinya rotate-nya banyak. Ya Anda bisa merotate titik 7 kah? Wah ini salah, nggak tepat nih. Anda bisa ngerotate titik 9 kah yang nggak benar? Artinya parsial garis-garis putus Mas. Per 2 titik. Kalau ini kan enak. Anda sekali gerak, tap, sekian titik ke lainnya itu kena semua, terkoreksi semua. Padahal membetulkannya di satu titik, tapi semua kena, jadi betul. Nah intinya gitu. Ini ngerotate nih. Gimana? Bayang Mas Ahmad, Mas Kian. Iya Pak. Nah itu jangan ditutup dulu Mas ya. Itu Mas harus ini dulu, saya mau share dulu sebentar. Oke, itu jangan di delete dulu. Nah tadi saya ngomong tuh ini bisa betul karena muternya di sini.
Nah, kenapa muter di sini? Karena skrupnya sudut jurusan awal yang diukur tuh hanya di atas benchmark. Yang diarahkan ke utara tuh cuma yang ada di sini. Artinya ini bisa muter kemana saja, bisa ke sini ini muter 360 derajat, bisa kemana-mana. Karena kita mainan kompas, kita mainan set nolnya di sini. Nah, Anda bayangkan kalau semua pakai set nol semua di sini. Wah, ini bisa muter, Pak. Di sini muter lagi. Di sini bisa muter lagi. Artinya apa? Kompas itu kan, Anda baca kompas tuh bisa salah, Badan Mas. Kompas Anda itu kompas yang mana? Bisa jadi kompas murahan, kompasnya udah lama nggak dipakai. Anda menentukan utara tuh bisa nggak pas. Ketika itu nggak pas, maka ini ya salah semua nanti kalau ini dinolkan. Jadi yang dinolkan tuh hanya di awal, hanya yang hijau ini, yang lainnya nggak boleh. Itu dihitung saja. Karena ketika ada salah di awal, maka hasil hitungan itu bisa mudah segera diperbaiki. Oke. Ada pertanyaan, Badan Mas, di sini? Ini hadir semua, Mbak? Elvira, ada Elvira? Ada Pak. Oh, oke. Ada yang bertanyakan, Mbak Elvira? Wah, Elvira menghilang lagi ya? Suaranya nggak terdengar, Mbak Elvira. Sania, ada yang mau ditanyakan, Sania? Sejauh ini belum Pak. Tapi bisa dipahami, Mbak. Bisa Pak. Bapak mau nanya? Silakan, Mbak Amira. Pak, kan yang tadi perhitungan Bapak ya, itunya teh si yang sudut nomor 8-nya teh rada ke sana. Nah, itu tuh bener nggak di petanya di Google Maps-nya? Nah, itu harus diplotkan dulu, Mbak Amira. Harus diplotkan dulu tuh. Jadi untuk membuktikan itu, coba diplotkan hasil perhitungan saya itu di CAT, kemudian plotkan di Google Earth. Nah, seperti apa tuh hasilnya? Saya harus penasaran tuh, Mbak Mira. Oke. Terima Oh, kasih, Agung. Pak. Ya, ada yang bertanyakan nggak? Muhammad Agung. Dari saya cukup Pak, cukup paham. Oke, alhamdulillah. Mas Anwar. Alhamdulillah paham Pak. Oke. Pak, Nah, saya satu izin lagi. bertanya, Pak. Gimana Mas Nova? Tapi ini perhitungannya, Pak. Jadi kan situ tuh ada sudut yang untuk mencari sudut gitu. Kan ada dua perhitungan. Itu ada yang ditambah 180 sama yang negatif 180. Nah, itu tuh digunakannya kalau kondisi seperti apa? Oke. Sip. Oh, yang tadi ya. Oke. Oke, Mas. Mas itu kan pertanyaannya tadi mencari ini sudut jurusan. Dari sudut jurusan yang dihitung. Gitu, Pak.
kenapa saya ambil plus 180 minus beta. Ini sebenarnya Anda bisa melakukan sendiri badan Mas. Kalau saya ambil, jadi hitung sudut jurusan ini kan setelah ketemu beta, setelah kita tahu beta, tuh di atas ini kan ada beta rata-rata, artinya saya sudah tahu beta, bahwa beta saya itu 273. Beta saya posisinya dari sini. Nah, mana sih sudut jurusan? Gimana ini? Oke, ini saja Mas. Kalau saya coba pakai yang minus sama plus. Sudut jurusan 89 sama dengan sudut jurusan 78. Saya gambarkan dulu nih Mas, sudut jurusan 78. Sudut jurusan 78 tuh aslinya di sini yang di soal. Ini sudut jurusan 78. Saya gambar ulang sudut jurusan 78 tuh ini. Nah, yang coklat ini kan sama, Mas. Sama-sama 90 derajat kalau di soal. Minus 180 kalau saya minus ya. Bentar, saya harus gambar ini dulu Mas. Saya harus gambarkan beta saya dulu. Beta yang diukurkan ini. Yang biru nih beta saya. Ini beta saya. Kembali lagi, sudut jurusan sebelumnya, sudut jurusan 78. Kalau minus, maka saya punya sudut di sini. Saya punya sudut di sini, sudut jurusan sebelumnya. Kalau minus itu berarti saya ke kiri, Mas. Minus 180. Saya punya sudut sebesar ini. Letaknya nggak di sini. Misalkan di sini, sebesar. Anggap saya punya sudutnya di sini. Ini karena minus. Nah, saya ada di sini. Posisi Mas itu ada di sini. Karena minus 180. Tambah beta loh. Saya ada di sini. Tapi saya punya yang beta. Mau nambahnya gimana? Di situ aja udah nggak logis, Mas. Saya ada di sini. Rumusnya bilang tambah beta. Betanya itu yang biru. Ini berseberangan, Mas. Mau nambah gimana? Saya posisinya di sini. Nah, cerita ini jadi nggak logis kalau minus 180 tambah beta. Saya ubah ceritanya, Mas. Wah, ini nggak logis nih gambarnya. Sekarang yang tambah 180 saja kalau gitu. Minus beta. Tambah 180 sudut. Saya punya sudut jurusan sebelumnya 78 tambah 180 tambah 180. Nah, lihat dari gini aja udah logis, Mas. Minus beta. Ini betanya nih. Tuh, berarti ada overlap, bukan berseberangan. Tapi ada overlap di sini. Ada overlap di sini. Nah, seperti itu, Mas. Gimana? Tapi kalau misalnya si betanya negatif, Pak, nggak ditambah 360 derajat gitu, bisa kalau pakai yang negatif 180. Karena Mas betanya yang Mas hitung 266. Bukan Pak, yang negatif 86 jadinya itu. Kalau dimasukin ke sini hasilnya sama. Tapi jadi positif. Jadi negatif sih ininya, yang negatif betanya. Oke. Tapi 86 yang mana, Mas? Yang ini. Yang mana? Ya ini negatif 86 yang itu, Pak. Yang ini. Jadi nggak harus ditambah 360. Yang 90 derajat dikurangi ini. Berarti ini dulu berarti yang ini Ya, kan ya? negatif 3 dulu. Ya, yang itu. Tapi nggak ditambah 360, Pak. Terus berapa ditambahnya?
nggak ditambah, jadi negatif aja si betanya. Dimasukin ke yang negatif 180. Oh. Nah, kalau sudut beta pun nggak ada yang minus, Mas. Jadi artinya kalau ketemu sudut minus, itu langsung. Jadi kalau tadi kan, Pak, saya betanya minus 86, gitu ya, Mas ya? Ya, Pak. Ya, artinya langsung segera tambah 360 derajat. Langsung seperti itu. Baik, Pak. Nah, jadi ya, jadi sebenarnya Pak, saat kapan saya pakai sudut jurusan plus 180 derajat minus beta? Itu ada ini saja, coba aja sendiri. Kalau nggak mau hafalan, coba sendiri aja. Ada yang bilang, Pak dan Mas, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih trik. Kalau katanya, kalau sudutnya kayak soal tadi, nah kalau gini, sudutnya di bawah gitu, atau sudut dalam istilahnya, itu pasti 180 minus beta. Ada yang bilang gitu. Ada juga yang, Pak, kalau yang di atas sudutnya itu pasti minus 180 plus beta. Ada yang cara cepatnya gitu. Mungkin kalau ada bimbingan belajar mungkin kayak gitu ya. Source apa? Fastest solution mungkin gitu. Nah, tapi saya nggak pengen Anda terjebak di situ, Mbak dan Mas. Saya pengen Anda memahami gambar. Saya pengen memahami gambar bahwa ini sebenarnya bisa dibuktikan. Nah, saya nggak pengen terjebak cara cepat. Jadi dulu Mbak dan Mas, saya tuh ikut bimbel di SMP dan saya tuh nggak bisa kalau cara cepat, nggak bisa dikasih cara cepat nih, ngitung ini pasti jawabannya ini, ngitung ini jawabannya ini. Wah, mau SMP SMA saya ikut bimbel tuh cara cepat tuh nggak masuk. Nah, jadi nggak tahu, saya paling suka kayak gini caranya. Nah, karena Anda bisa terjebak Mbak dan Mas. Nah, nanti kita buktikan. Karena pengukuran itu sudutnya bisa dalam atau luar, bisa bawah atau atas, bisa searah kayak gini dari 7 ke 8 ke 9 nih ada arah ini nih Mbak, Mas. Bisa juga di lapangan arahnya beda. Dari 12 ke 11 ke 10. Angkanya bener. 12 tuh dari sini. Yang ngitungnya mungkin dari Jakarta misalkan, atau dari Bandung. ST0 itu kan dari mana gitu kan. Itu dari, kalau yang ini bisa dari Bandung, bisa dari Jakarta, tapi poligonnya arahnya bisa beda. Bisa orang ngukur tuh dari 12 ke 11 ke 10. Nah, disitulah Anda harus menyesuaikan nanti rumus-rumusnya. Plus minus, minus plus beta itu seperti apa dampaknya. Nah, oleh karena itu nanti ini Anda ketemu dengan model yang sederhana kayak gini. Pakai plus 180 minus beta. Nanti di soal berikutnya pasti ada saya berikan minus 180 plus beta biar Anda merasakan di situ. Tapi sekali lagi ini nggak membingungkan, ini mudah dipastikan kalau Anda mulai menghitung, kalau Anda lihat gambar. Oke. Sip. Oke, Mbak dan Mas. Yang ini adalah poligon terbuka. Soal yang kalian kerjakan itu poligon terbuka. Objeknya bisa jalan, bisa jembatan, bisa saluran drainase, bisa jaringan listrik, jaringan pipa, pipa PDAM, listrik PLN, Telkom, pokoknya objek yang berubah garis. Yang nanti informasinya adalah berapa panjang, berapa lebar. Nah, ini poligon terbuka. Nah, poligon terbuka jenisnya dan levelnya banyak. Poligon terbuka ini saya buat membedakan tadi, kan levelnya banyak saya bilang.
Nah, untuk membedakan ini saya sebut poligon terbuka saja. Atau kalau nggak ada sajanya, poligon terbuka, titik, sudah. Yang ini nggak boleh dilakukan di pekerjaan sebenarnya, Badan Mas. Jadi yang kita latihan hari ini nih, itu nggak boleh ada di pengukuran yang serius. Ini hanya suatu jalan masuk saja buat kalian ketemu poligon level selanjutnya. Nah, level selanjutnya itu saya perkenalkan, inilah poligon terbuka terikat. Nah, artinya ada dua benchmark, satu di awal di titik 7, satu di titik akhir di titik 12. Jadi ada dua benchmark. Ini poligon terikat, poligon yang paling diperbolehkan, yang minimal diperbolehkan untuk pekerjaan atau untuk kegiatan serius. Serius itu misalkan praktik serius juga di kampus-kampus harus ini. Jadi diikat. Ceritanya seperti ini, Badan Mas. Mas Ali, X12-nya berapa, Mas Ali? XY12-nya Mas Ali. Sebutin aja, Mas. X-nya 79, 14, 81, Oke. koma 095 meter. Oke. Yang beda siapa, Mbak? Dengan Mas Ali yang beda. Saya Pak, Boleh Mas. Mas, berapa Mas? 791 477 Terus? koma 7092. Oke. Yang perempuan tadi mau menyebutkan siapa, Mbak? Nggak jadi Pak, sama kayak Rizky. Ada lagi yang beda? Saya beda Pak. Boleh. Fadlil beda Pak. 791 79. Sofyan. 791 481 481 koma 280. Nah, stop dulu ya. Kalau poligon terbuka saja, Badan Mas, maka kalau kalian ini UTS atau ujian, kalau poligon terbuka saja, BM cuma 1, maka perbedaan-perbedaan ini itu diperbolehkan. Anda kumpulkan saja, ada sudah ngitung A X12-nya sekian, B X12-nya sekian, X yang C X12-nya sekian. Ini beda-beda kan? Ini jauh lagi. Dan 477, ini 481, ayo yang betul yang mana ini saya nggak tahu. Nah, jadi ketika itu dikumpulkan, sudah. Artinya subjektif lagi. Ceritanya gitu. Yang 481 sekarang yang mendekati 0,95. Ini 280. Ini pun masih beda kan. Yang benar yang mana, Pak? Pertanyaannya gitu, yang benar yang mana? Sudah nggak ada cerita lagi. Pertanyaan tadi itu nggak ada, Mbak. Yang benar yang mana tuh nggak dijawab. Nggak bisa kejawab. Poligon terbuka tuh seperti itu. Nah, ketika itu poligon terbuka terikat, artinya di sini ada benchmark. Sehingga ke pertanyaan tadi, yang benar yang mana? Saya mudah menjawabnya. Mas dan Mbak, di akhir itu ada benchmark.
Di benchmark ada informasi X12 dan Y12. Yang benar yang mana, Pak? Yang benchmark yang benar. Yang kita anggap benar, yang kita anggap memiliki kesalahan minimal. Dianggap minimal kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih kompleks. Poligon terbuka terikat itu lebih kompleks karena di titik akhir dijaga oleh satu benchmark. Dijaga oleh satu benchmark yang punya koordinat sehingga Anda harus membandingkan koordinat hitungan Anda dengan koordinat benchmark. Jadi yang ini dibandingkan nih. Bandingkan apa? Pak, alhamdulillah saya beda 0,03. Anda happy, Mas. Kenapa? Karena Anda dekat dengan titik yang dianggap benar. Yang hijau misalkan, Pak, waduh, ternyata jauh, Pak. Anda boleh bersedih, Mas. Tapi jangan lama-lama. Karena yakinlah bahwa Anda bisa beda itu ada kesalahan di proses sebelumnya. Mungkin pada saat menghitung titik 11. Mungkin pada saat menghitung titik 10. 9, 8, disitulah mungkin ada kesalahan. Mungkin tadi jaraknya dirata-ratakan semua, padahal ada kesalahan besar. Yang ini juga dicek lagi, tahap bandingkan semua ke benchmark. Benar nggak? Ketika ada selisih dengan benchmark, itulah yang dinamakan kesalahan. Saya pernah mendefinisikan kesalahan adalah penyimpangan dari yang dianggap benar. Yang dianggap benarnya adalah sekarang benchmark. Jadi sekali lagi, ketika poligon terbuka terikat, maka hasil hitungan koordinat X, Y12 Anda harus dibandingkan dengan X12, Y12 milik benchmark. Ada selisih, itulah kesalahan, dan kesalahan itu harus dikoreksi. Kesalahannya nggak boleh besar. Besar itu berapa? Desimal saja sudah boleh. Desimal. Biasanya ada yang bilang, wah nggak boleh setengah meter kalau dalam meter. Bisa seperti itu. Tapi kalau Anda lebih dari setengah meter, 1 meter, lebih besar itu, wah sudah, Anda nggak bisa melanjutkan ke poligon terbuka terikat. Yang Anda lakukan adalah ngitung ulang ke titik-titik sebelumnya. Jadi stop di situ. Jadi kalau itu ujian, ya berbahagialah yang hasil hitungannya dekat dengan hitungan benchmark, dekat dengan titik diketahui benchmark. Nah, jadi kalau di soal UTS kakak tingkat kalian tuh diketahuinya sebenarnya ada satu titik lagi di sini. Diketahui X7 Y7 sama satu lagi X12 Y12. Ini saya ubah saja. Harusnya ada lagi di sini. Ada pertanyaan, Mbak dan Mas? Tentang poligon terbuka terikat minggu depan. Nah, nggak tahu UTS-nya mau poligon terbuka terikat atau poligon terbuka saja. Tapi lebih ramai itu poligon terbuka terikat, itu lebih ramai. Bapak mau Pak, nanya? boleh nanya Pak? Oh, Deoni aja dulu. Ya, Dioni dulu. Kalau nanti pas UTS kan X terakhirnya itu diketahui, Pak. Nah, kita harus nyari manual lagi nggak, Pak? Dioni itu pertanyaannya visioner. Jadi visioner itu artinya sudah memperkirakan UTS itu segenting apa, serumit apa. Jadi yang diketahui di akhir itu adalah X dan Y. X12, Y12. Nah, setelah tahu itu ada selisih, Anda harus hitung ulang lagi. Dan itu manual. Manual itu artinya boleh pakai kalkulator.
Jadi di situ Anda akan hitung seolah-olah 2 kali badan Mas. Seolah-olah 2 kali. Kenapa? Karena pada saat Anda ngitung pertama ini X9 ini kan belum plus minus kesalahan tadi. Jadi Anda nanti kayak ngitung iterasi 2 kali terus sampai akhirnya pada saat Anda ketemu ngitung 12 lagi itu sama dengan benchmark. Konsepnya gitu. Gimana Mbak Dioni? Terbayang Mbak? Berarti kalau misalnya beda jauh pas sama benchmark diulang lagi aja. Oh, maksudnya gitu, ngitung ulang. Ya, Iya. kalau beda jauh itu udah harus ngitung ulang itu. Berarti flashback Iya. lagi. Titik 11 ke titik 10, titik 9 harus teliti cari mana ya yang salah. Yang mana ya. Kalau nggak ketemu ya sudah pasrah Mbak. Waktunya habis, UTS-nya sudah. Seperti itu Mbak Dioni. Iya Pak, makasih Pak. Nah, jadi untuk meminimalkan yang Mbak Dioni khawatirkan tuh, jadi harusnya setiap ngitung itu harus dicek dulu. Ketika saya ngitung titik 8, saya cek dulu nih, ngeceknya gimana? Lihat sudutnya, logis enggak? Oh ternyata 273, oke logis. Cek lagi, X8 itu lebih besar dari X7. Lihat, oh iya Pak, dari angka pun ini lebih besar. Y-nya, oh Y-nya, oh ternyata sejajar ini Pak. Sampai koma-komanya. Nah, berarti benar nih, saya mendekati sket. Jadi setiap hitungan selalu kaitkan dengan ini. Dengan sket. Sudut jurusan. Nah, terus X9, Y9. Nah, kaitkan lagi dengan titik selanjutnya, titik sebelumnya. Benar nggak lokasinya di sini? Badan Mas di kelas lain ada sudut jurusan 89 itu 183. 183 badan Mas. Bayangkan, berarti titik 9-nya seperti apa Mas? Kalau sudut jurusannya 183, 89. Di bawah. Agak ke bawah. Di bawah titik 9-nya. Pada saat itu di bawah, dia salah. Dia gunakan untuk ngitung 10, 11, 12, ini kebalik semua. Jadi titik 9, 10, 11, 12 itu ada di bawah. Nah, seperti itu. Itu karena sudut jurusannya salah ngitung. 183 dia ngitungnya gitu. Nah, jadi langsung sadar, loh, kok 183 ya? Padahal 9 saya ada di atas. Nah, ini nggak mungkin ini. Nah, harus mikir gitu, badan Mas. Oke. Ya, Mas, tadi Mas. Ada yang bertanyakan apa, Mas? Saya Pak Rizky mau nanya tentang kan kalau misalnya poligon terbuka yang ada benchmark 12-nya itu kalau misalnya dihitung pasti bakal ada kesalahan atau ada kemungkinan jawabannya pas banget gitu Pak. Oke, sip. Ini pertanyaan visioner juga nih. Nah, kondisi realnya Mas, itu biasanya kalau di pekerjaan itu selalu ada selisih. Selalu ada selisih. Pertanyaannya adalah sejauh mana selisih yang bisa dianggap benar, atau wah kalau selisih segini mah udahlah nggak apa-apa. Itu. Jadi jarang sekali Mas, saya belum pernah menemukan pas banget kalau dalam proyek ya. Pasti ada selisih. Ketika selisihnya misalkan ini Mas selisihnya di bawah setengah meter, nah, biasanya surveyor lapangan tuh udah ini aman kok. Atau lebih kecil dari itu. Nah biasanya itu tertulis dalam kerangka acuan kerjanya Mas. Ada itu. Jadi mereka mengatur itu. Nah yang berbahaya itu kalau jalan mungkin masih boleh. Yang ketat itu adalah yang poligon tertutup.
ini lebih rumit mas, poligon tertutup lebih rumit. Mas bayangkan kalau poligon tertutup mas. Mas bayangkan poligon tertutup kayak gini bentuknya. Bayangkan sederhana aja ya. Ini poligon tertutup saya warna hitam. Kemudian saya pasang BM di sini. Ini artinya apa? Artinya ini titik 1. Merah. 1, 2, 3. Kalau poligon tertutup berarti apa mas? Titik awal dan akhir itu sama. Ada gedung kan? Itu lebih rumit mas poligon. Titik awal dan akhir itu ketemu, nempel. Ketemu mas, salaman, titik awal dan akhir. Jadi setelah Anda jalan-jalan ke titik 1, 2, 3, 4, kalau oktagon atau berapa gon misalkan, apa bentuk, kembali ke titik awal, itu harus sama. Awal dan akhir adalah sama titiknya. Itu harus nutup. Anda bayangkan lagi kalau itu AutoCAD. Kalau itu nggak nutup, ada celah, maka Anda nggak bisa ngitung luas. Nggak bisa ngitung luas. Padahal untuk objek yang tertutup, area, lapangan, gedung, itu yang diminta apa? Luas. Nah itu lebih berbahaya. Sehingga wajar kalau di proyek itu misalkan poligon tertutup, pada saat dia nutup, itu syukuran dulu mas, ngeliwatan dulu. Ada perayaan dulu, senang-senang dulu. Kenapa? Karena selesai poligon. Poligon itu frame mas. Frame. Anda bayangkan ini perumahan besar. Anda bayangkan perumahan apa misalkan yang besar, Margahayu misalkan. Dalam poligon itu ada poligon lagi mas. Di sini ada apa? Jalan raya, jalan masuk kompleks. Ini poligon apa? Misalkan ke sini jalan. Poligon terbuka. Ada jalan lagi, poligon terbuka. Atau bukan ini, bukan jalan. Ini bikin klaster-klaster. Lah, klaster-klaster ini kan tertutup. Ada poligon di dalam poligon, poligon di dalam poligon. Dan itu titik-titiknya sama, mas. Ada jalan, ada drainase, itu poligon terbuka di dalam poligon tertutup. Poligon tertutup dalam poligon tertutup. Bentuknya kan gak simetris kayak gini. Nah, Anda memandang rumit poligon itu seperti itu. Nah, beda seperti jalan yang poligon terbuka. Artinya titik 7 dan titik 12 bukan titik yang sama. Titik yang berbeda dan bisa jadi berjauhan. Nah, ketika itu bedanya sedikit dengan benchmark, maka masih bisa ditoleransi. Nah, seperti itu, Mas. Rizky, gimana, Mas? Ya, Pak. Sudah terjawab. Tapi Bapak boleh nanya lagi satu. Boleh dong. Kalau misalnya PM-nya cuma 1, Pak. Atau bisa ada 2. Kalau poligon yang tertutup, BM-nya bisa 2 atau cuma 1? Oke, sip. Nah, sebelum bicara poligon tertutup, Mas, saya mau memperkenalkan level tertinggi dulu dari poligon terbuka terikat, dari poligon terbuka. Jadi level paling rendah itu adalah level poligon terbuka yang hanya 1 di benchmark aja di awal. Level selanjutnya yang bisa digunakan di lapangan adalah poligon terbuka terikat yang ada benchmark di awal dan di akhir. Satu lagi ada poligon terbuka terikat sempurna. Poligon terbuka terikat sempurna tuh gini, Mas. Nah, ada 2 benchmark di awal, 2 benchmark di akhir. Ini sempurna. Jadi
poligon itu semakin banyak benchmark yang diikutkan dalam perhitungan, itu harusnya semakin akurat, semakin bagus. Sama kayak Mas Rizky mau beli martabak asin, lihat menunya martabak asin telur 1 harganya 15.000, telur 2 martabak asin super harganya 18.000, telur 3 martabak asin istimewa harganya 25.000, telur 4 martabak super banget. Nah, seperti itu Mas, lebih mahal, lebih nikmat. Kalau poligon lebih mahal juga, lebih akurat. Makanya poligon terbuka, terikat, sempurna. Sempurnanya itu bukan hanya dengan banyaknya benchmark saja. Sempurna yang dimaksud adalah, ini memang terlalu cepat tapi semoga Anda bisa terima ini Mas. Karena sudut jurusan 78 itu nggak diukur di lapangan, tapi dihitung karena ada 2 benchmark di sini. Itu ada rumusnya. Rumusnya nanti saya berikan. Artinya nggak ada pengukuran di atas benchmark, dirikan alat di atas benchmark, kemudian mana kompasnya, kira-kira utaranya mana, kita belum tahu kompas itu benar atau enggak. Setelah utara ditemukan, kita kunci teodolit, set 0 benar nggak di situ. Barangkali kesenggol kalian, nanti Anda merasakan gimana cara ininya, gimana ternyata banyak potensi terjadinya kesalahan di lapangan. Udah set 0, pas diputar searah jarum jam, bener nggak? Kita muternya itu ngebidiknya ke situ. Jadi sebenarnya melakukan hal yang tadi di atas benchmark itu pun masih berpotensi ada kesalahan. Sehingga poligon terbuka terikat sempurna nggak mau itu. Saya mau sudut jurusan awalnya itu dihitung dari titik yang dianggap benar, yaitu ada benchmark 7 dan benchmark 8. Saya nggak mau kira-kira, saya mau hasil hitungan, saya nggak mau kira-kira oleh surveyor Anda. Nah, seperti itu poligon terikat sempurna tuh Mas. Dan di akhirnya ada sudut jurusan juga yang dihitung. Ada rumusnya lagi. Nah, tapi poligon terbuka terikat sempurna itu nanti setelah UTS. Anda siap-siap saja kalau UTS itu nanti poligon terbuka saja atau poligon terbuka terikat. Ceritanya itu minggu depan kita belajar ngitung poligon terbuka terikat. Ya, terikat menggunakan data yang ini. Data yang saya berikan loh pada Mas. Data tugas 5 itu akan kita gunakan lagi. Data tugas 5 akan kita gunakan lagi. Nanti hari inilah saya kasih X12, Y12-nya, versi BM-nya seperti apa. Oke, gimana Mas Rizky? Ya Pak, alhamdulillah. Makasih Pak. Sip. Ya. Yang tertutup pada BM1 juga sama konsepnya Mas. Lebih banyak BM, ya lebih bagus. Kalau ini hanya rotasi gini Mas, ini gedung tuh bisa gini bentuknya. Nah, bisa kayak gini. Muter-muter nih Mas. Kalau sudut jurusan salah itu. Bisa nggak tepat. Bisa gini. Gedung bisa muter. Oke, ada lagi badan Mas. Wes kalau nggak ada lagi, ada Pak Iman. Pak Iman.
Ya Pak Yakob. Gimana Pak Yakob? Alhamdulillah Pak Iman. Sehat Kita Pak di Pak Yakob? Iman. Alhamdulillah Pak, batuk-batuk. Kecapean aja Pak. Ya. Batuk-batuk kecapean ini ngajar KGA. Dikerjain sama Muhammad Ali. Iya. Bukan Muhammad Ali Pak, Ali Muhammad. Oh, Ali Muhammad. Iya, Ali Muhammad kan. Betul. Pak Iman, saya itu siang ada ada tamu dari Politeknik Negeri Bali, Pak. Ya. Itu jadi ke Pasca Sarjana. Jadi harus ini dulu harus menemani. Ya. Nah, nanti siang tuh ini saja Pak, dicek gambarnya, Pak. Ya. Tadi Pak Iman mungkin udah lihat nih Pak, gambar mereka sebenarnya bagus-bagus Pak. Ya. Mana ya Mas tadi Mas? Ada nih gambar mereka bagus-bagus tadi Pak. Yang KGH ya? Iya KGA. Tapi ada yang masih belum sesuai juga Pak Iman. Ya. Ada yang masih terlalu kecil, sempit, skala masih salah. Nah ini nanti mangga nih dikomentari Pak Iman nih. Bahas itu juga nggak apa-apa Pak. Ya. Mana sih? Pasti komentari kok nggak ada ini. Nunjukin dulu ke Pak Iman. Nah ini ada yang seperti ini tuh Pak. Ya. Itu. Ada yang nggak ada layoutnya. Betul. Bilang wah ini kalau ada Pak Iman bisa murka ini. Nah, ini Mbak Sarah nih yang udah nyanyiin. Tapi hasilnya nih waduh Pak, terlena kayaknya dia Pak. Tuh Pak. Jadi isi lembarnya dengan prosesnya. Nah ini Pak Iman. Pak Iman jadi setelah UTS tuh kita praktikum Pak Iman. Kalau sudah ada, memang rencananya memang ada praktikum Pak setelah UTS. Tapi itu juga kita masih menunggu keputusannya Pak. Itu baru rencana waktu awal semester Kajur itu membicarakan mengenai praktek Pak. Jadi pengajaran tatap muka ya, dengan tatap muka setelah UTS. Tapi saat ini masih ini Pak, masih belum ada keputusan gitu Pak. Iya. Tapi kalau untuk praktek saya kira sudah siap Pak ya, sudah siap karena untuk teori pengukuran poligon terbuka, kemudian sedikit sudah diulas mengenai poligon tertutup maupun tertutup sempurna, itu bisa nanti di dalam praktek itu bisa lebih dijelaskan lagi gitu Pak. Tapi tapi kita masih menunggu Pak, menunggu keputusan dari jurusan. Ya jurusan juga dari direktur mungkin, dari direktur Polman, bahwa kita itu sudah boleh tidak untuk pengajaran luring gitu Pak. Iya. Iya kalau saya optimis bisa Pak Iman. Ya. Karena kalau lihat trennya kan anak SD aja sekarang udah masuk PTM. Yeah. Anak SMP, SMA itu udah pada masuk. Begini Pak dan Mas, kalau anak SD, SMP, SMA itu kalau ada pengurangan atau nggak sesuai kompetensi, itu tuh ada strata yang lebih tinggi yang mengajarkan itu. Contoh, adiknya Mbak, kalian masih kurang. Nah, nanti pada saat dia di SMP mungkin atau di kelas, adiknya Mbak kelas 4, kelas 5 itu mungkin ada pemantapan lagi. Begitu juga yang SMP. Kalau ada adik Anda belajar fisika, nggak paham, mungkin di kelas 2 gurunya berbaik hati atau sekolahnya secara sistem itu ada pemantapan lagi, pengulangan. Tapi berbeda ketika Anda kuliah. Kalau Anda memutuskan hanya D3 saja, maka Anda setelah lulus itu ketemunya industri, pekerjaan.
Nah di situ pemantapannya itu ya nggak seperti strata sebelumnya. SMP dimantapkan lagi oleh SMA pas kuliah, anak kalian bentar lagi lulus, 2 tahun ke depan itu kan lulus. Nah jadi sebenarnya lebih genting kalian untuk PTM itu, versi saya gitu, lebih genting karena kakak tingkat 2020 mas itu belum pernah ada yang megang teodolit ya Pak Iman ya, belum pernah ada yang megang teodolit. Belum mbak, belum hanya pengenalan saja. Jadi tahu konsepnya, dan pada saat praktik atau pada saat itu muncul di pekerjaan, ayo setting alat bingung. Ketika setting alat bingung, nggak bisa pakai alat, ya berarti nggak bisa ngambil data, sudah. Kalau prosesnya lupa, ya sudah, wassalam lagi kan. Nah jadi PTM yang paling genting itu ya sebenarnya mahasiswa, karena kan bertemu langsung dengan industri dan langsung bekerja di situ. Nah jadi kalau itu habis UTS itu kan 1 November. Nah, silakan strateginya gimana itu, terutama buat yang jauh, apakah harus ngekos atau buat tenda. Ya Pak Iman, kita siapin ini aja Pak, rantang sama nasinya Pak. Kalau mau bikin tenda ya silakan, banyak tuh Pak ya. Lahan kosong, umpamanya buah apa Pak? Sukun bisa diambil bebas. Ya itu saja Pak Iman. AGA sip. Jadi selanjutnya adalah Anda pahami yang tugas 5 versi saya. Kemudian ya harusnya sih tadi ada pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Amira, posisinya benar nggak Pak di situ dengan versi saya? Cek Mbak Amira, diuploadkan terus diuploadkan lagi ke Google. Iya Pak. Terus ke depan kita belajar poligon terbuka terikat. Nah cukup Pak Iman, kita dokumentasi dulu. Silakan Mas. Silakan Mas, siapa yang mau ambil? Biasa sok siapa yang mau ngambil? Tapi nggak ada semuanya. Gigi boleh Gigi boleh Gigi. Gi, cepet Gi. Irgi. Atau siapa sok? Nggak bisa SS. Aku nggak keluar semua. Nggak keluar semua. Modelnya udah siap. Sama. Detailnya cuma Bentar, satu Pak, yang ya. keluar. Siap.